Waalaikumsalam Pak Idris. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, sehat Pak Idris. Iya, udah sehat Pak Pedi. Hari ini Pak, sesuai dengan rencana kita ya, saya akan melakukan praobservasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik nanti ya. Di obrolan praobservasi ini tujuannya adalah saya dengan Pak Pedi itu melakukan persiapan apa saja yang nanti akan dilakukan oleh Pak Pedi pada saat nanti saya mengobservasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui ya Pak Pedi, bahwa kegiatan supervisi itu kan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang telah kita laksanakan di kelas ya Pak. Oke, jadi hari ini tujuannya adalah saya akan melakukan obrolan praobservasi dengan Pak Pedi untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang nanti akan disiapkan oleh Pak Pedi pada saat supervisi ya. Baik Pak, untuk yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Ferdi capai? Ya, jadi tujuan yang saya akan capai ini adalah tujuan yang pertama ini siswa di sini akan bahas mengenai perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya, dimana di sini siswa itu untuk mencari, untuk menemukan mana ciri-ciri makhluk hidup dan juga mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan jenisnya, yaitu mana tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, mana yang buah-buahan, mana tumbuhan umbian, dan mana biji-bijian. Jadi itu tujuan daripada observasi. Jadi ada 4 tujuan ya Pak? Ya, ada Oke. 4 tujuan. Dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan apa yang akan Bapak kembangkan atau yang akan diobservasi kepada murid Pak? Kalau untuk area pengembangan itu yang pertama itu adalah pengetahuan, ya dimana di sini kita akan memberikan pengetahuan dulu kepada anak-anak daripada tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua ini adalah cara keterampilan, yang dimana di sini nanti saya akan coba untuk siswa itu turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung mana yang termasuk kelompok ciri-ciri tumbuhan, sayur-sayuran, dan mana umbi-umbian dan kacang-kacangan. Jadi seperti itu nanti. Jadi anak langsung unjuk kerja di lapangan ya Pak ya? Luar biasa Pak, ini ada pengembangannya, jadi semakin terlihat berpihak pada murid dan menyenangkan ya. Lalu kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait rancangan pembelajaran seperti apa sih yang akan Bapak desain, Bapak siapkan terkait strategi pembelajaran, kemudian metode yang digunakan, dan model pembelajarannya apa Pak? Oke, kalau untuk strategi pembelajarannya di sini saya pakai 3 strategi, yang dimana diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid itu tersebut. Yang kedua itu diferensiasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan yang ketiga itu adalah pembagian kelompok berdasarkan kesiapan dan gaya belajar dan anak-anak. Terus kalau untuk modelnya itu model PBL, yang dimana nanti akan disampaikan di kelas nanti. Terus yang ketiga itu adalah metode diskusi dan juga tanya jawab. Jadi itu adalah strateginya. Ya, jadi strategi yang Bapak akan pakai adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan juga pembagian kelompok diskusi berdasarkan kesiapan dan gaya belajar ya. Wah, itu sudah sangat berpihak kepada murid ya Pak. Kemudian tadi modelnya juga model PBL ya, pembelajaran based learning. Jadi ini pembelajaran berbasis masalah, dan juga metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait teknik apa Pak Fedi itu dalam melakukan penilaian atau asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi Pak? Jadi kalau untuk tekniknya itu sendiri, saya biasanya menggunakan LKPD, yang dimana LKPD ini sesuai dengan materi yang saya ajarkan nanti akan saya bagikan ke siswa-siswa nanti. Terus di sini juga penilaian juga sikap dan spiritual juga, dan juga observasi nanti akan saya nilai di situ. Dan juga yang terakhir itu adalah membuat penilaian proyek tertulis atau klasifikasi tumbuhan itu berdasarkan kelompok sayur-sayuran, umbi-umbian, serta biji-bijian. Berarti jadi ada asesmen formatif ya, dan juga ada asesmen sumatif. Formatifnya mungkin pada saat penilaian langsung, sikap, diobservasi, dan juga pertanyaan-pertanyaan lisan ya yang akan disampaikan pada saat pembelajaran. Apa yang kalian ketahui tentang klasifikasi makhluk hidup gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa Pak, persiapannya dan rancangannya sangat keren dan bagus. Saya jadi sudah tidak sabar ingin melihat dan mengobservasi langsung nanti di kelas ya. Terima kasih Pak Ferdi atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita berjalan lancar ya. Amin, amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk itu Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Satu orang mana? Ya, siapin. Bersiap. Teman-teman sebelum belajar kita mau baca doa di dalam hati. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ya, yang pertama Abai, Aditya, Aji, Andini, Adriansyah, Aulia, Kalian mungkin hari ini juga bisa ikut belajar dikarenakan ada yang sakit sehingga hari ini tidak bisa ikut belajar bersama kita. Oke, seperti yang Bapak sampaikan, hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dari mana materi klasifikasi makhluk hidup ini kan tujuannya untuk membedakan mana termasuk ciri-ciri kelompok makhluk hidup yang bernafas dengan lisan, ada yang bernafas dengan paru-paru, atau mana yang termasuk tumbuh-tumbuhan biji, tumbuhan umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, untuk itu Bapak minta kalian buka buku paket halaman 100. Ya, silakan yang berkata silakan bercengkel di. Klasifikasi makhluk hidup ini ada yang tahu nggak ciri-ciri daripada makhluk hidup itu? Yang pertama apa? Coba angkat tangannya kelompok mana ciri-ciri daripada makhluk hidup? Oke, kelompok 4 atau kelompok klasifikasi makhluk hidup khusus sayur-sayuran dan buah-buahan dan apa? Ciri-ciri yang pertama daripada makhluk hidup? Bernafas, ya. Yang selanjutnya mana lagi? Ya, kelompok pertama apa? Membutuhkan makan dan minum. Yang ketiga apa? Ayo, kelompok mana lagi? Apa? Tumbuh dan berkembang. Ayo, kelompok yang ini nih. Kelompok kedua. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang keempat? Hah? Apa? Kelompok ini udah belum? Oke. Jadi nanti kalau sudah selesai ini akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok itu diperwakilan oleh beberapa anggotanya yang akan menjelaskan hasil daripada pengamatan ya. Paham semuanya? Coba sebelum nanti mulai presentasinya, Bapak minta kita alat tulisnya disimpan dulu. Coba tangannya di atas dulu semuanya. Ya. Sekarang Bapak minta coba kalian tepuk semangat dulu ya. Hitungan 3 nanti akan mulai bareng-bareng tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Hitungan 3 semulai. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, udah selesai semuanya hasil diskusinya? Udah selesai hasil diskusinya? Oke, kelompok yang udah selesai angkat tangannya. Kelompok yang udah selesai hasil diskusinya. Oke. Kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan daripada kelompoknya itu untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan ya. Paham? Oke, paham semuanya? Oke, sekarang Bapak minta kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
merepresentasikan kelompok daripada tumbuhan, sayuran, dan umbi-umbian. Contoh kelompok sayuran adalah buncis, paprika, sawi dressing, kembang kol, cabai, dan sebagainya. Lalu kelompok umbi-umbian adalah singkong, kentang, ubi, wortel, kunyit, dan jahe. Dan itulah yang saya presentasikan. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini menyatakan mana termasuk kelompok tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran dan juga mana termasuk kelompok tumbuh-tumbuhan termasuk umbi-umbian. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4, Bapak minta satu orang untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, silakan. Ada kacang hijau dan kacang tanah dan sebagainya. Contoh tumbuhan buah-buahan ada pisang, apel, mangga, anggur, jeruk, dan lainnya. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4 ini menyampaikan mana termasuk kelompok buah-buahan dan kelompok biji-bijian. Jadi tujuan dari tempat ini untuk mengelompokkan mana termasuk tumbuhan itu, mana termasuk tumbuhan ini ya. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ini untuk menyampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan sendiri. Suaranya kencangin. Sampaikan hasil diskusi kami. Kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk bereproduksi, menanggapi warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Makhluk hidup menanggapi rasa. Makhluk hidup mengambil dan mengambil energi. Makhluk hidup dapat bernafas. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Makhluk hidup Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir nih, kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Waalaikumsalam. Batu, bangku, meja, pintu, papan bor. Itu bentuk hidup. Kucing, kambing. Yang kalian nyampaikan ini adalah salah satu bentuk daripada kerjasama yang bagus ya. Untuk itu, Bapak minta dari hasil pelajaran kita hari ini kira-kira ada yang belum paham atau ada yang masih kurang jelas dari materi yang kita pelajari hari ini? Coba, ada yang belum paham atau ada yang masih belum jelas? Oke, semuanya paham? Oke, untuk itu nanti Bapak akan kasih tugas nanti di buku paket halaman selanjutnya. Nanti kalian di halaman 100
40. Nanti itu ada tugas, nanti kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk itu Bapak untuk mengarahkan lagi supaya kalian ini tidak lupa dengan materi yang barusan kita bahas. Untuk itu Bapak pengen menyimpulkan. Sebelum Bapak menyimpulkan, kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak? Kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Coba angkat tangannya dari kelompok mana yang ingin bertanya? Coba, ayo. Dari dari kelompok 4, silakan. Apa pertanyaannya? Oke, kenapa harus ada klasifikasi makhluk hidup? Sebelum Bapak jawab, coba ada dari kelompok yang lain pengen jawab pertanyaan dari kelompok 4? Oke, jika dari kelompok 3 pengen coba menjawab, coba silakan dijawab pertanyaan temannya. Apa tujuan daripada klasifikasi itu? Kenapa harus ada klasifikasi? Karena kita agar bisa mengetahui mana yang perbedaannya sayur-sayuran, umbi-umbian, bahkan buah-buahan, makhluk hidup dan benda mati. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk dia. Oke, jadi tujuan daripada klasifikasi itu tujuannya untuk mengelompokkan sesuai dengan jenisnya ya. Mana termasuk kelompok sayur-sayuran, mana termasuk kelompok umbi-umbian, mana termasuk kelompok buah-buahan dan kelompok biji-bijian, terus mana yang termasuk kelompok makhluk hidup dan benda mati. Itulah tujuan daripada klasifikasi ya, daripada materi kita hari ini. Oke. Mungkin ada lagi satu lagi ingin bertanya. Coba. Oke. Bapak ingin menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, yang mana materi kita hari ini tentang apa materinya? Ya, klasifikasi makhluk hidup. Yang dimana tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup kan tadi udah dijawab oleh teman kalian, yaitu untuk mengetahui mana jenis kelompok tumbuhan ini, mana termasuk jenis kelompok tumbuhan ini. Jadi tujuan daripada klasifikasi. Oke, dari yang kita bahas tadi mengenai dari mana kelompok yang sudah membacakan daripada hasil diskusinya. Jadi tujuannya itu kalian sudah paham nggak? Tadi mana termasuk kelompok umbi-umbian, kelompok sayur-sayuran dan kelompok biji-bijian. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi dengan belajar daripada klasifikasi ini, tujuan yang pertama itu adalah membedakan dulu jenis-jenisnya ya. Jadi supaya kalian nanti kalau melihat tomat itu termasuk sayur-sayuran atau buah-buahan. Ada yang tahu nggak? Tomat itu masuk kelompok buah-buahan atau sayur-sayuran? Tomat itu masuk kelompok buah-buahan ya. Oke. Terus kalau benda mati, kalau motor itu termasuk benda mati atau makhluk hidup? Motor. Kenapa dikatakan benda mati sedangkan motor itu kan bisa bergerak? Jadi karena motor ini kan adalah salah satu benda yang dimana bisa bergerak dengan bantuan manusia ya. Ada bensinnya dan juga dikendarai oleh manusia. Jadi ini adalah kesimpulannya ya. Oke, dari awal sampai akhir ini kira-kira materi yang Bapak jelaskan ini kira-kira ada yang paham atau belum? Paham? Paham atau belum? Paham. Ya, dari sekilas yang Bapak sampaikan kira-kira kalian senang nggak dengan pelajaran IPA? Senang nggak dengan pelajaran IPA? Senang nggak? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan yang ada di buku paketnya halaman 140. Dan untuk kita menutup dengan pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dias Pembina MPD selaku tenaga praktik di Sekolah 9. Yang saya hormati Pak Febri Ihsan selaku KC yang akan melakukan pengumpulan pasca operasi pada kali ini. Seperti yang setelah kita lakukan bersama ya Pak Febri ya, kita sedang melaksanakan obrolan pra observasi dan juga sedang melakukan pasca observasi ya, untuk melakukan observasi kelas maksudnya. Ini kita tinggal obrolan pasca observasi Pak Febri ya. Sudah siap Pak ya? Insya Allah.
Ini ada beberapa hal ya Pak Pedi, apa yang sudah Pak Pedi laksanakan di kelas. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali bagaimana perasaan Bapak ketika observasi di kelas. Alhamdulillah, karena mungkin ini pertama kali ya, mungkin ada gugup dan kaku ya. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kalau ada kendala seperti itu. Alhamdulillah Bapak ya lancar ya. Bisa Bapak diingat kembali atau direview kembali area pengembangan yang ingin Bapak capai yang menjadikan targetan gitu ya, atau langkah-langkah pembelajaran apa saja yang telah direncanakan di RTP dan sudah dilakukan Pak di kelas kemarin. Ya, alhamdulillah kemarin memang rencananya itu pertama memang saya sudah bikin pertama secara baik, dan terus di situ melakukan pengembangan cara organisasi dan juga dengan pendekatan cara kompetisi sosial emosional. Itu sudah dilakukan di dalam kelas dan alhamdulillah itu berjalan. Jadi area pengembangannya anak-anak itu luar biasa ya Pak ya. Kita udah melakukan kajian diferensiasi dengan integrasi aspek ya. Iya. Dan juga ada diskusi juga ya. Iya. Nah, menurut Pak Ferdi, apa kendala yang dihadapi waktu kemarin di kelas? Kalau kendala mungkin memang semua guru mungkin sering mengalaminya. Soalnya memang di situ ada beberapa siswa yang memang mungkin kurang aktif atau mungkin belum paham atau mungkin memang jadi dia itu secara keseluruhan mungkin batunya itu karena dalam situasi seperti ini biasanya juga kurang paham. Jadi di situ dia tidak mau mengambil bagian. Jadi ada anak ketika diskusi terlihat diam gitu ya, Iya. kurang aktif karena mungkin anak tersebut perlu dibangkitkan lagi motivasinya ya saya. Itu butuh pendekatan. Kalau menurut Pak Ferdi sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa anak itu tidak aktif gitu kelihatannya? Mungkin kendalanya ya, mungkin pertama mungkin karena pembagian kelompoknya mungkin terlalu banyak, sehingga di situ tidak bisa untuk apa namanya istilahnya itu tidak bisa ya, karena selain kelompok banyak dan juga masih ada murid yang kurang aktif tadi itu disebabkan mungkin karena terlalu banyak dan juga di situ apa istilahnya itu kurangnya aktif dalam diskusi sehingga itu dampaknya itu membuat bagian anggota kelompoknya itu agak sedikit menurun. Tapi di sini saya berusaha untuk melakukan pembagian kelompok itu secara apa namanya secara sesuai kesiapan siswa sesuai dengan minat daripada kemampuan siswa itu sendiri supaya tujuan itu membangkitkan diri sendiri. Jadi karena jumlah siswanya banyak ya Pak ya, kelas 7 aja kan 38 ya? Iya, Karena siswanya banyak sehingga mengelompokkan sesuai gaya belajarnya itu kurang maksimal ya, antara yang auditori, kinestetik dan visualnya. Sehingga kadang mungkin yang harusnya visual malah masuk ke auditori gitu ya. jadi tidak nyambung sih. Karena mungkin di asesmen untuk pengelompokan diferensiasinya anak juga nggak ikut terlibat langsung ya, maksudnya Iya. jawaban yang diberikan oleh anak tuh kadang anak tuh menjawabnya nggak sesuai dengan gaya dia, malah Iya. ikutan temannya ya. Iya. Lalu apalagi Pak kendala yang dihadapi selain anak yang tidak aktif diskusi itu? Biasanya mungkin dari itu saya lihat apa mungkin dari faktor lingkungannya juga Lingkungan bisa ya, karena memang anaknya masih kelas 7 ya. kelas 7 mungkin belum terbiasa melakukan kegiatan Diskusi. diskusi secara kelompok. Masih transisi dari SD. Iya. Kira-kira Pak untuk menanggulangi kendala yang dihadapi Pak Ferdi tadi, ada nggak rencana yang ingin Bapak lakukan gitu untuk memperbaiki itu? Kalau rencananya ada Apa itu Pak? lalu nanti saya akan coba untuk menerapkan secara apa namanya mungkin melalui metode ini praktek secara langsung nanti akan saya lakukan mungkin menurut pengetahuan dan juga keterampilan anak-anak jadi secara langsung bisa akan membuat motivasi anak itu akan
Jadi polanya seperti unjuk kerja gitu Mbak. Kerja secara Jadi nyata. anak bisa belajarnya tidak hanya di dalam kelas itu ya, langsung di lapangan unjuk kerja, jadi bisa memotivasi ya, lebih motif ya. Selain itu strategi apa lagi Pak yang ada yang mau Bapak lakukan selain unjuk kerja tadi? Mungkin saya akan coba observasi bola itu mungkin Refleksi diri ya. sendiri aja supaya nanti siswa bisa termotivasi. Kemarin kan tentunya model pembelajarannya inquiry ya, metode penemuan gitu, dan disandingkan dengan PBL, problem Islami. Menurut Pak Ferdi nih, kalau ada skala dari 70 sampai 100, capaian Bapak di apa? Mungkin baru 80. Tapi sudah lumayan Pak, ini sudah masuk kategori yang baik ya. Jadi saya memang di coaching ini tidak memberikan nilai secara langsung pribadi, tapi yang diobservasi oleh saya yang memberikan dan penilaian kepada dirinya sendiri. Nah, kira-kira dengan nilai 80 tadi Bapak sudah puas atau belum? Kalau dibilang puas masih kurang puas. Mungkin nanti di lain waktu mungkin akan saya kembangkan lagi di lain waktu. Nah Pak, tadi kan Bapak akan melakukan pembenahan ya kepada proses pembelajaran dengan cara metode kerja langsung, demonstrasi, dan praktek di luar lapangan gitu ya, atau praktek kelas, dan juga cara-cara yang lain. Kira-kira nih kapan ya akan Bapak realisasikan rencana? Mungkin secepatnya nanti bisa karena cepat-cepat Mudah-mudahan apa yang Pak Ferry rencanakan ke depan untuk perbaikan pembelajaran anak-anak itu tuh bisa realisasi apa ya. Nah, untuk asesmen sendiri Pak kemarin menggunakan formatif ya, dengan formatif dengan LKPD kan. Gimana respon Anda? Alhamdulillah dengan hasil diskusi dan ada lembar KPD itu anak-anak motivasi sangat kuat, dan di situ alhamdulillah anak-anak lebih aktif. Dari keempat tujuan pembelajaran tadi Pak di LKPD yang disediakan gitu sudah tercapai semua atau belum tujuan pembelajaran? Alhamdulillah tercapai semua. Jadi anak itu kemarin Bapak kan ada targetannya membedakan antara makhluk hidup dan benda mati, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan biji-bijian, sayur-sayuran gitu ya, dan umbi-umbian. Berarti anak sudah tercapai ya. Alhamdulillah kita tercapai. Dari 38 orang siswa itu Pak, kira-kira masih ada yang perlu ada remedial atau pengayaan? Kalau yang mungkin pengayaan berapa, yang remedial berapa? Ada beberapa anak, ada sekitar 5 anak ya. Oke. Mudah-mudahan yang 5 anak ini bisa ikut temannya ya, jadi tidak usah tertinggal lagi, karena memang sekalipun di kurikulum merdeka itu tidak ada KKN ya Pak Ferdi ya, tapi paling tidak kan KKPP-nya itu harus kompetensinya tercapai gitu ya, tidak ada yang kita sembunyikan di KKPP-nya. Oke Pak Ferdi, nah sekarang saya ingin merefleksi dan meminta umpan balik kepada Pak Ferdi nih, gimana perasaan Bapak setelah di-coaching oleh saya, setelah diobservasi oleh saya, gimana perasaan Bapak? alhamdulillah perasaan agak gugup agak gugup sedikit, tertekan lah sedikit karena ini pengalaman pertama ya. Tapi alhamdulillah saya bisa menjadi dan juga ini akan menjadi pengalaman juga buat saya. Menurut Bapak nih coaching itu sangat berguna nggak? Sangat berguna sekali ini untuk memotivasi bangkit lagi, semangat guru lagi untuk mendidik siswa. Jadi proses coaching itu betul Pak Ferdi, memang kita untuk membantu coaching kita, tadi kan coaching dan saya coachingnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kayak seperti si akademik ini, kita mencoba mengevaluasi, desain pembelajaran kita udah cocok nggak sih gitu ya? Iya. Udah update nggak sih dengan kondisi anak, dengan produk alam dan zamannya gitu? Sudah berpihak belum sih ke murid? Nah,
makanya kemarin saya memilih Pak Fedi sebagai coach saya. Memang saya melihat Bapak punya potensi nanti ke depan untuk meneruskan tahapan ke depan. Karena kita juga sekarang sudah mulai nih ingin jadi PNN kan. Pasti tahapannya seperti ini, ada observasi dan pasca observasi ini adalah pasca observasi. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan terkait umpan baliknya terkait sini? Untuk Pak Edi gimana? Pak Edi sebagai coachnya apa kekurangannya? Kalau untuk sini mungkin alhamdulillah, kalau untuk kekurangan sih nggak ada ya, karena beliau sangat memotivasi rasa pribadi. Jadi makasih atas umpan baliknya, dan akhirnya kita sudah ada di penghujung nih Bapak Edi ya. Semoga coaching kita kali ini, obrolan pasca observasi kali ini bisa menjadi catatan penting buat Pak Ferry ke depannya dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid dengan metode diferensiasi, integrasi antara sosial dan emosional. Jadi anak bisa lebih terlayani oleh kita ya. Nah, mungkin di sini juga Hari Bu Windy sebagai PP silakan untuk memberikan umpan balik kepada saya maupun kepada proses coaching ini. Oke, baik. Pertama dulu ya dari saya. Kalau yang saya lihat dari kegiatan coaching saya ini, pertama ini kan sebenarnya memang saya menggunakan untuk observasi gitu ya. Untuk observasi ini ada 3 hal: pemikiran, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan di lokal kemarin ya Pak, kalau coaching artinya seharusnya lebih banyak coaching yang dari itu sudah terjadi gitu. Ini sudah lebih banyak memberikan pernyataan gitu ya, komen-komennya gitu terhadap pertanyaan pemantik yang Bapak berikan gitu. Terus untuk proses kreatif, percakapannya sudah 2 orang, kemudian Bapak memberikan formula jadi maksudnya begini itu sudah terjadi. Untuk memaksimalkan potensi juga Bapaknya kapan nih mau dimulai gitu ya, kapan nih mau dimulai, kemudian Bapak sudah menanyakan refleksi gitu ya dengan saya maka sudah bisa kalau misalnya kapan bisa lebih lagi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan bisa lebih banyak pasti sekali secara urutan sudah pertanyaan-pertanyaan sudah mengarah kepada kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kalau dari Pak Ferry gimana sekarang setelah ini sudah lagi lagi ya gitu ya, dari perasaan di coaching saya seperti apa? Saya secara pribadi memang seperti ini gugup tapi setelah kali ini kemudian ada kita relax sekarang. Soalnya kalau coaching kita pengennya kayak teman aja ngobrol gitu ya, karena kayak ada saya di sini ya, tidak tegang gitu ya. Karena coaching ini artinya kita sejajar terus jadi Pak gitu ya, artinya bukan dari tempat jadi sendiri jago lebih bagus, tapi beliau kebetulan sudah diajak dengan gitu ya, sudah kemudian berorganisasi, kemudian ada sosial nasional gitu ya. Nah itu kan ini lagi belajar sih kemarin gitu, mencari gitu terus kemudian juga sudah diajak untuk melihat kebutuhan kelas gitu ya, apa di kelasnya ada yang butuh penolakan, ada yang butuh remedial gitu kan. Di situ Bapak juga tadi ya ada ya kadang-kadang waktu pas observasi kalian juga yang sering terlewat adalah ketika assessment, karena waktu udah habis loh, belum memberikan assessment, belum sampai kok anak sudah sejauh apa yang pemahaman sehingga yang bertanya Bapak juga bisa di coaching dari coaching teman-teman jadi ditularkan yang oleh Pak Idris dan juga bisa membantu. Dan sebenarnya coach juga pernah dilaksanakan sebenarnya ketika mungkin nggak bosan gitu kita mengcoach orang tua gitu kan, karena kalau rasanya menggurui apalagi saya juga belum punya anak umur SMP misalnya gitu, dan kita harus melakukan juga orang tua memberikan pertanyaan kepada orang tua. Terima kasih Bu Windy atas umpan balik dan refleksinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada partner saya ini Pak Ferry sudah membantu kami dalam
supervisi akademik ini sebagai tagihan tugas kalau untuk siswa, dan mudah-mudahan ini bisa menular ya. Artinya ini kan nilai yang positif untuk program di SMA jadi Pak Pedi sudah punya pengalaman ini, dan itu bisa direfleksikan ke depannya bahwa ternyata dengan ngobrol dengan orang lain itu beban kita berkurang. Terus kita bisa mengevaluasi nih apa kelebihan kita atau kekurangan kita gitu. Karena kan kita nggak mau tuh refleksi tuh ya. Kita merasa kita tuh udah bagus, udah baik gitu. Padahal kan kalau kita ngobrol gitu, kita curhatin, kita minta masukan, kita kolaborasi, kita banyak kerja gitu, ada masukan ternyata nih besok begini asesmennya, oh pas berikutnya ini gitu. Jadi kita lebih mau termanage lagi gitu. Dan ini memang anak-anak itu harus kita layani, dan kita membesarkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu Indi ya. Jadi benar kata Bu Indi tadi Pak, di CGP itu kita nggak ada yang menggurui, kita egalite daftar semuanya, nggak ada yang lebih sama, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang detailnya lebih tinggi, kita semua sama gitu memberikan masukan. Itu yang bisa dapatin Bapak Bu. Makanya semas doon besok itu masih CGP. Terima kasih Bu Indi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.